Nah, ini hanya lingkup satu kecamatan ya, yang saya pikir untuk laundry masih oke lah untuk menarget kurang lebih jarak beberapa kilometer. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan Google Ads untuk meningkatkan omsetnya di bisnis laundry ya. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis laundry dan merasa mungkin omset laundrynya masih gitu-gitu aja, bisa menggunakan cara ini untuk media promosi bisnis laundrynya, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan exposure yang lebih tinggi, semakin banyak orang yang tahu dan semakin banyak orang yang kemudian menjadi pelanggan laundrynya. Nah, bagaimana caranya? Ya, simak selengkapnya di video ini. Nah, di sini saya akan jelaskan ya tentang bagaimana pengaturan Google Ads. Nanti teman-teman bagaimana cara membuat akunnya dan kemudian bagaimana settingnya. Ini bisa teman-teman lihat di channel saya. Di video yang lain saya sudah sediakan bagaimana cara kita bisa mendaftarkan Google Ads, kemudian juga bagaimana kita bisa mengisi saldo iklannya. Nah, di sini ya, yang pertama teman-teman harus tahu bahwa ada anggaran dan bidding. Pilih anggaran dan opsi bidding yang paling cocok dengan sasarannya. Jadi teman-teman ya, misalnya di sini masukkan anggaran rata-rata yang ingin Anda belanjakan setiap hari. Nah, berapa iklan nih yang biaya iklan yang ingin dikeluarkan setiap harinya? Contoh misalnya di sini adalah 50.000 saya masukkan ya. Kemudian bidding apa fokus Anda? Di sini kita ada konversi dan nilai konversi. Kita akan pilih konversi ya sesuai dengan saran dari Google ya untuk menjadi konversi penjualan. Kemudian selanjutnya di sini untuk akuisisi pelanggan, ini kalau misalnya teman-teman sudah mulai jalan iklannya, ini kita bisa membatasi hanya untuk pelanggan baru saja. Tapi karena kita masih baru atau teman-teman masih awal ya dalam menjalankan Google Ads, maka di sini kita tidak perlu melakukan pengaturan. Jadi cukup di bagian anggaran saja. Kemudian jika sudah, klik berikutnya. Nah, di sini adalah lokasi ya. Pilih lokasi yang akan ditarget. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis laundry sendiri ini cakupannya bisa dikatakan terbatas ya, hanya mungkin radius beberapa kilometer saja. Nah, di sini kita bisa menentukan lokasi targetnya nih. Jadi tidak kemudian seluruh Indonesia kita target karena tidak memungkinkan pastinya ya. Nah, di sini ada pilihan semua negara dan wilayah, kemudian ada Indonesia. Lalu kita bisa masukkan lokasi lain. Nah, di sini ada penelusuran lanjutan. Kita bisa menggunakan lokasi ya, artinya kita bisa memasukkan lokasi yang ingin ditarget, kemudian ada berdasarkan radius. Nah, di sini contoh misalkan masukkan lokasi yang ingin ditarget ya atau dikecualikan. Misalnya negara, kota, wilayah atau kode pos. Jadi bisa berdasarkan satu kode pos saja ya. Nah, misalkan lokasi, kita targetkan, misalnya teman-teman lokasi laundrynya adalah di Jakarta. Jakarta mana nih? Ada Jakarta Timur, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, misalnya ya. Atau mungkin misalnya di sini berdasarkan kecamatan ya, berdasarkan kecamatan kita klik target di sini. Nah, artinya iklan kita ini hanya akan ditampilkan kepada orang-orang yang memang berada di wilayah ini saja ya, atau sedang berada di lokasi tersebut. Nah, ini hanya lingkup satu kecamatan ya, yang saya pikir untuk laundry masih oke lah untuk menarget kurang lebih jarak beberapa kilometer. Nah, jika sudah kemudian kita klik simpan, di sini ada jangkauan 2.630.000 orang ya. Di sini ada jangkauan keterangan. Jangkauan adalah estimasi jumlah orang yang berada atau yang berminat di lokasi pilihan. Kemudian ini bahasa Indonesia, lalu setelan lainnya. Di sini jadwal iklan sepanjang hari. Artinya iklan kita akan berjalan selama 24 jam nonstop 1 kali 7 ya, atau seminggu full. Atau kita juga bisa tentukan di sini setiap hari atau Senin sampai Jumat saja atau Sabtu Minggu saja atau berdasarkan hari. Kemudian kita bisa atur berdasarkan tayangnya ya, jam berapa. Misalnya contoh setiap hari kita pilih misalnya hanya jam 8, mulai jam 8 ya.
mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9 ya, seperti ini. Jadi iklan ini hanya akan tayang dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian di sini untuk tanggal mulai dan akhir, jika teman-teman hanya ingin membatasi misalnya hanya 1 bulan, maka tanggal akhirnya ditetapkan. Tapi jika tidak ingin menjalankan iklan terus-menerus, maka tidak perlu ditetapkan. Artinya kalau misalnya nanti ingin dimatikan campaign-nya atau kampanye iklannya, tinggal di switch off dari pengaturan Google Ads-nya. Nah, jika sudah, di sini kita klik berikutnya untuk lanjut ke tahapan tentang bagaimana membuat iklannya. Di sini ada grup aset ya. Grup aset 1, teman-teman nanti bisa bikin grup aset 2, grup aset 3 ya, karena dalam satu kampanye ini bisa membawahi beberapa grup aset, kemudian dalam satu grup aset membawahi beberapa iklan atau lebih dari satu iklan intinya ya. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman URL final ini adalah URL ataupun alamat dari websitenya di bagian ini ya. Di bagian ini bisa dimasukkan. Ini sebagai contoh ya, di sini saya akan memasukkan dari lokasi bisnis saya seperti ini. Jadi nanti secara otomatis ketika iklan diklik maka akan mengarah ke URL ini. Kalau teman-teman mungkin belum memiliki website misalnya, teman-teman bisa klaim menggunakan profil bisnis Google. Anda bisa cek di video saya yang lain di YouTube channel ini bagaimana bisa mendapatkan website gratis dari Google profil bisnis. Lalu kemudian selanjutnya ada gambar. Di sini kita akan tambahkan gambarnya ya. Teman-teman bisa upload di sini gambar-gambar yang ingin digunakan sebagai materi iklan. Tunggu sampai dengan proses upload ini selesai. Nantinya teman-teman bisa sesuaikan gambar-gambar yang ingin digunakan. Di sini ada dipilih 3 rasio ya. Artinya di sini ada 1,91:1, kemudian 1:1, dan 4:5. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya, geser ya. Mungkin karena dia gambar masih belum full terupload. Nah, misalnya di sini ada error ya. Kita bisa hapus. Kemudian kita pilih nih rasionya ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sesuaikan geser mana posisi gambar yang menarik. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian pilih, lalu kita ganti ke objek gambar lainnya. Seperti ini, kita bisa sesuaikan. Pilih, lalu kita masuk ke area lain ya, gambar lain. Kita sesuaikan. Pilih. Kemudian lanjut lagi ya. Jika sudah kita merasa gambar yang kita upload ini sudah selesai, kita bisa klik simpan. Nah, kemudian tunggu sampai dengan preview yang sebelah kanan ini akan muncul ya. Jadi apa yang kita upload ya, gambar-gambar yang kita gunakan sebagai materi iklan ini akan ditampilkan sebagai preview. Nah, di sini ada YouTube, Gmail, penelusuran, display, dan discover. Jadi artinya nanti bisnis laundry-nya akan dipromosikan ke YouTube, Gmail, kemudian penelusuran Google, display, dan discover. Nah, mungkin teman-teman masih belum mengerti nih, kira-kira di mana ya iklannya akan tampil. Kita akan buka di YouTube. Contoh misal ini adalah iklan ya. Ini adalah iklan. Kemudian misalnya di dalam video sendiri ini juga nanti akan ada iklan di sebelah kanan. Contoh misalnya seperti ini, saya akan kecilkan. Nah, di sebelah kanan ini adalah juga iklan ya. Nanti akan tampil di sebelah kanan juga. Kemudian di map ini juga ada iklan di atas ya. Lalu juga di bagian sini, nanti jika ada iklan yang aktif, maka dia akan muncul di bagian atas ini. Jadi ini gambaran teman-teman ya, bagaimana nanti bisnis laundry-nya ini dipromosikan menggunakan Google Ads, di mana saja tempatnya, ini teman-teman bisa memahami ya. Lalu kemudian di sini setelah ada gambar logo ya, silahkan masukkan logo dari bisnisnya. Kemudian di sini bisa tambahkan judul ya.
di sini ada lihat saran. Sebaiknya cantumkan teks mengenai topik ini. Jadi teman-teman mungkin jika belum memiliki gambaran, mungkin di awal masih bingung bagaimana cara setting kata-kata di Google Ads, bisa menggunakan panduan dari Google ini, saran judul ya. Apa yang ditawarkan bisnis Anda? Nah, di sini ada contohnya. Lalu kemudian manfaat, bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu orang. Ini ya. Kemudian pesan ajakan, apa yang Anda ingin pelanggan lakukan. Lalu ada inventaris dan pilihan, apa saja kategori, opsi, dan pilihan yang Anda tawarkan. Nah, ini mungkin saya akan berikan sedikit clue ya. Misalnya di sini adalah semacam clickbait ya, misalnya biar kami saja yang nyuci gitu ya. Ini ada batasan 30 karakter ya untuk judul ya. Nah, misalkan kita tambahkan nih harganya ya, harga dari layanannya. Di sini ada cuci per kilo cuma 4.500, misalnya seperti itu. Kita bisa tambahkan judulnya ya, sampai dengan 5 ya. Kemudian misalnya ada layanan antar jemput gratis. Nah, kita bisa masukkan nih. Misalnya kita penuhin ya, layanan antar jemput gratis. Lalu kemudian kita bisa masukkan namanya. Misalnya ya, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan ajakan seperti ini, hubungi kami sekarang ya, ini ajakan. Jadi seperti ini tadi, ini adalah penawarannya, kemudian ini adalah harganya, lalu layanannya, kemudian ajakannya, dan ini adalah nama bisnisnya. Sebenarnya di bagian nama bisnis pun, kalau misalnya teman-teman nggak masukkan di sini, ini bisa dimasukkan di bagian nama bisnis. Nah, di sini ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya di sini tersedia layanan ekspres misalkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan judulnya. Nah, ini ya. Ini ada judul panjang, bisa sampai dengan maksimal 5 judul panjang. Kemudian deskripsi. Deskripsi bisa dimasukkan. Di sini ada 60 karakter ya. Kita bisa tambahkan. Misalnya di sini kita masukkan Nah, kita bisa tambahkan deskripsi. Jadi untuk bagian judul, judul panjang, dan deskripsi ini sesuaikan dengan penawaran-penawaran dari bisnis laundrynya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, kira-kira seperti apa sih iklan saya ya. Di sini ada YouTube, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa next ke Gmail, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian penelusuran Google, dia akan tampil di bagian atas seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di bagian sini. Lalu selanjutnya ada display. Nah, iklan display ini adalah iklan di website-website yang memang bekerja sama dengan Google sebagai publisher. Contoh misalnya di Tribun News seperti ini ya. Ini adalah iklan Google Ads. Ini juga ya di sebelah kanan ini. Jadi artinya nanti teman-teman berpeluang untuk juga tampil di situs-situs portal berita besar atau website-website yang memang kerjasama dengan Google sebagai penayang iklan. Kemudian ada Discover ya, ini adalah aplikasi Google, teman-teman bisa cek di Play Store ya, aplikasi Google yang memang hanya ada logo G itu.
jadi bukan browser ya. Kemudian untuk teman-teman yang harus tahu adalah bagian daya iklan ya. Usahakan teman-teman bisa mendapatkan daya iklan sangat baik. Untuk maksimal ini sangat baik ya, ini baru baik. Jadi ada gambar, kemudian judul dan deskripsi. Nah, ini deskripsi masih perlu ditambah ya, perlu ditambah kalau memang baru separuh seperti ini. Sampai dia checklist semua. Lalu ada video ini dari channel YouTube-nya ya. Klik video ini dari berdasarkan channel YouTube. Jadi pastikan laundry-nya juga memiliki channel YouTube untuk bisa menambahkan ya video-video yang ada. Nah, kemudian di sini ada pesan ajakan, ada pelajari lebih lanjut, minta harga, daftar sekarang, daftar, hubungi kami, download pesan sekarang ya. Mungkin di sini yang cocok adalah di hubungi kami ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada tombol call to action-nya. Nah, di sini ya, hubungi kami, ini judul, kemudian deskripsi dan destinasinya. Nah, itulah tadi tentang bagaimana ya kita bisa memaksimalkan promosi menggunakan Google Ads untuk bisnis laundry. Jadi apa yang saya sampaikan di sini hanya sekedar untuk setting iklannya saja. Namun bagaimana kemudian nanti pendaftaran Google Ads-nya, bagaimana isi saldonya, teman bisa cek di video saya yang lain. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara daftar dan juga isi saldo di Google Ads-nya. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang merasa bahwa bisnis laundry-nya masih gitu-gitu aja, belum ada peningkatan. Mungkin karena memang promosinya masih kurang nih, jadi belum banyak orang yang tahu, bahkan di sekitarnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman punya saran, kritik, dan juga request tentang video tentang tema yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, saya Surya Erlangga.